warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Ibu. Alhamdulillah baik. Harus dijaga kesehatan tak. Isi share ya dulu ya nak. Iya Ibu. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu ya nak. Oke, siapa yang mau pimpin doanya? Faisal Bu. Oke, silahkan Faisal. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Doa selesai. Terima kasih ya Faisal ya. Selanjutnya kita akan absen. Nah, silahkan buka kelas roomnya nak. Jadi saya sering jelaskan kepada kita anak-anakku, ada 3 protokol kesehatan. Siapa yang bisa sebutkan di saya? Saya lalu jelaskan. Oke, Sulfikar. Perlu itu Ibu ada 3 yaitu 3M. Mencuci tangan, memakai masker dan menjaga jarak Ibu. Di sini siapa yang sering lihat api terbakar dengan kembang api? Yang mana lebih cepat di sini? Kembang api Ibu. Kembang api Bu. Kembang api, ya. Oke. Kalau yang ini? Apel Bu. Apel. Antara yang ini dengan yang ini, yang mana dulu yang atas atau yang bawah? Atas. Yang atas Ibu. Jadi dalam suatu reaksi itu, nah, ada yang lambat dan ada yang cepat. Jadi itu yang akan kita pelajari. Jadi bahwa laju reaksi itu ada yang cepat. Misalnya kembang api itu cepat. Nah, aturan pembelajaran kita itu kamera selalu aktif selama proses. Oke, selanjutnya angkat tangan jika ingin menjawab atau bersuara. Oke, sebelum kita mulai ini pretestnya. Jadi sesuai saran dari kemarin Faisal dengan Alif itu saya rubah beberapa soalnya dan soalnya enggak saya kasih lihat lagi jawabannya itu. Oke, jadi yang menang itu si Rieka ya nak ya. Oke, semoga Rieka nanti untuk post test itu bisa juara 1. Oke, kita lihat yang mana yang paling sedikit benar. Nomor 1 dengan nomor 5 kita lihat apa itu nomor 1. Oke, enggak ditahu ya nak ya tentang order reaksi dengan masih tentang order. Jadi order reaksi yang akan kita pelajari hari ini. Jadi semoga setelah kita belajar bisa dipahami tentang order reaksi. Oke? Iya Ibu. Itu kompetensi dasarnya. Masih yang ini 3.7 dengan 4.7 untuk mana. Jadi nanti ada video yang saya kasih tentang percobaan, tentang konsentrasi. Selanjutnya tujuan pembelajaran. Nah, jadi untuk hari ini ada 3 tujuan pembelajarannya, tapi ini kita untuk tujuan pembelajaran itu kita menggunakan Zoom untuk seperti sekarang ini dengan model pembelajaran based learning, jadi PBL dengan diskusi serta pendekatan saintifik dan peserta didik aktif dalam proses belajar mengajar, yaitu harus disantun. Nah, jadi dan untuk itu kita harus bisa mengetahui apa itu sebentar pengertian dari laju reaksi dan ini semua harus dikerjakan dengan tepat seperti ini. Oke. Selanjutnya nah ini saya sudah ajarkan juga minggu lalu bahwa PBL itu adalah proses pembelajaran kita dengan berdasarkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Saya kasih materi baru kita kaitkan dengan kehidupan sehari-hari atau lanjut, ini penilaiannya sama juga ada afektif, psikomotorik, dan kognitif. Ini pembagian kelompoknya nak. Oke, sudah dilihat nih sama seperti minggu lalu. Oke, ini kegunaan kita mempelajari laju reaksi dan order. Jadi itu Dina, kita akan pelajari tentang ini. Selanjutnya ini kita mau belajar, jadi siap-siap Dina saya akan tanya-tanya Ki, paham atau tidak. Ini konsep laju reaksi. Di sini kan saya sering, sudah berapa pertemuan saya sebut kata laju. Gimana? Siapa yang tahu kira-kira itu laju? Faisal. Oke, Faisal. Kenapa Faisal? Yang apa itu kira-kira nak?
Laju reaksi adalah perubahan konsentrasi bereaksi atau hasil reaksi persatuan waktu. Oke, benar ya nak ya. Jadi begini. Siapa yang bisa kasih tahu saya apa ini di depan? Zulfikar Ibu. Oke, Sulfikar. Daging Ibu, rendang. Oke, rendang. Lagi berpikir nak, kenapa itu kalau kita masak daging, apa harus ini harus dipotong, tidak langsung saja dikasih masuk. Dan pada sisa lagi kalau pesta pergi potong-potong daging, aslan dulu. Zulfikar. Karena sedangkan jika dipotong-potong menjadi kecil atau bentuk dado, itu semua akan menjadi matang. Oke, Sulfikar. Baik, selain agar lebih mudah dikonsumsi Ibu, kalau dipotong-potong Ibu ada bagian-bagian tertentu dari daging yang ada serat sehingga kalau dimakan Ibu susah mau dikunyah. Jadi diperlukan itu pemotongan. Sebenarnya jawaban tes semua benar, nah tapi ada saya satu tunggu jawaban yang lebih tepat. Siapa? Mungkin lebih cepat masak, Bu. Iya, benar. Faisal nih, saya tunggu Faisal. Cepat masak nah. Oke. Kalau begitu saya kasih lihat di video ini, video praktikum. Kita membahas konsentrasi dengan menggunakan balon dan soda kue. Pada proses berikut, kita akan mencampurkan soda kue dalam dosis yang berbeda ke dalam cuka. Kira-kira kenapa harus balon yang warna merah? Zulfikar Ibu. Zulfikar, oke. Karena jumlah soda kue yang dimasukkan tadi Ibu yang paling banyak yaitu 2 sendok. LKPD di situ LKPD-nya silahkan diklik Lina. Saya sudah kirim ini. Oke, kalau ada yang mau ditanyakan klik help yang di bawah yang bagus semua ya sikap-sikapnya nak. Jadi bagus saya lihat kerjasamanya. Jadi semuanya saya kasih ini kelompok 1 di. Oke, Ibu. Bentar nanti yang disiplinnya. Terima kasih Bu. Oke, ada yang mau bertanya di sini nak? Oke, saya di sini akan kasih lihat tuh sumber belajarnya. Ini tuh sumber belajarnya saya sudah kirim tadi di grup chat di Zoom. Ini sumber belajarnya di. Wah, siapa yang mau bertanya? Saya. Oke, Nisa, silahkan Nisa. Oke, Laju reaksi tadi mempengaruhi konsentrasi, Bu. Kenapa itu bisa, Bu? Oke, jadi seperti ini. Yang pertama, konsentrasi. Semakin besar konsentrasi, maka semakin banyak jumlah partikelnya di dalam jumlahnya. Maka semakin sering bertumbukan. Jadi, kalau semakin banyak energinya dengan yang sedikit, itu akan cepat laju reaksinya kalau besar. Jadi begitu. Paham Jeki Nisa? Ya, Bu. Saya pergi dulu paling di kelompok 2. Dina ini Sulfikar sudah panggil Ibu di kelompok 1. Jadi Sulfikar tadi Maaf Ibu. Iya Ibu. Ya, silahkan bertanya nak. Maaf Ibu, untuk LKPD-nya nanti di kelompok 2 itu kan saya lihat ada pertanyaan untuk ordernya X, Y, Z. Ya. Untuk soal itu Ibu, materinya diambil dari mana Ibu? Oke, itu materi order reaksi, diperhatikan. Dibaca soalnya baik-baik. Toh, X, dilihat soalnya. Dia itu mempengaruhi atau tidak laju reaksinya. Jadi kalau tidak mempengaruhi itu apa? Kelompok 1. Siapa yang mau presentasi nak? Zulfikar Ibu. Oke, silahkan nak. Pertanyaan yang pertama, berilah kesimpulan dari video tentang praktikum balon. Baik, jawaban kami, mencampurkan larutan cuka dan soda kue dengan konsentrasi yang berbeda dari video yang telah ditonton. Besar kecilnya ukuran balon tergantung besar kecilnya takaran soda kue. Semakin banyak takarannya, maka semakin besar mengembung. Baik, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sini siapa yang mau bertanya di kelompok 1? Aslan, Bu. Nilai Dina, oke Aslan, silahkan Aslan. Apa yang terjadi jika cukanya lebih banyak dari soda kuenya? Oke, siapa yang mau? Zulfikar Ibu. Oke, Sulfikar, silahkan dijawab. Nah, kenapa kita... Baik, terima kasih atas pertanyaannya Aslan.
Menurut saya apabila jumlah cukanya lebih banyak daripada soda kue itu tidak masalah. Karena yang menyebabkan keluarnya itu gas karbon dioksida itu adalah soda kuenya, bukan dari cukanya, seperti itu. Saya mau ambil nilainya di Saya hubungannya Bu, konsentrasi dengan laju reaksi. Oke, silahkan Nisa. bahwa semakin besar konsentrasi, semakin besar laju reaksi, karena akan menghasilkan tumbukan yang efektif. Jadi, Benar ya Nisa ya. Jadi hubungannya konsentrasi dengan laju itu ada hubungannya dengan jumlah partikel di dalam zatnya. Siapa yang bisa simpulkan LKPD? Kesimpulan dari LKPD kita ini. Rizwan, Bu. Oke. Andi Naila, Bu. Oke, Rizwan balik dulu Dina. Oke, silahkan Rizwan. Kesimpulannya adalah laju reaksi adalah perubahan konsentrasi per reaksi atau hasil reaksi persatuan waktu. Terus yang kedua, semakin besar konsentrasi dengan maka lajunya semakin besar dan dapat diketahui dari order reaksinya. Terus yang ketiga, Tepuk tangan dulu untuk Rizwan Tawana. Oke, selanjutnya kita mau refleksi tentang pembelajaran hari ini. Siapa yang mau memberikan refleksi tentang pembelajaran hari ini? Aslan. Oke, Aslan. Perasaan saya terhadap materi ini ada rasa-rasa ingin lebih mengetahui lebih lanjut terhadap apa itu tentang laju reaksi. Perasaan saya itu semakin lama semakin ingin tahu terhadap materi ini. Semoga kedepannya materinya semakin mengajarkan kita untuk jenjang-jenjang yang lebih meningkat. Oke, terima kasih Dina. Oh, luar biasa. Ini tinggi rasa ingin tahunya ya, Aslan. Oke, silahkan diklik. Juara 3 itu Anissa, juara 2 Raida, yang juara 1 adalah Faisal. Oke, beri tepuk tangan untuk ketiganya, Nak. Oke, jadi dilihat. Jadi ini tadi yang nomor 1 dengan 5 tadi, yang ternyata jauh lebih baik ya, Nah, sudah lebih dari 80% semua. Jadi alhamdulillah sudah bisa dijawab dengan baik. Ini sama seperti sebelumnya, siapa bisa memberikan usulan untuk perbaikan atau pembelajaran selanjutnya? Zulfikar, Ibu. Oke, Zulfikar, apa kira-kira usulannya supaya lebih baik pertemuan selanjutnya? Baik, begini Bu. Menurut saya Bu, untuk tadi yang pretestnya kurang ngeh Kak, kurasa karena pertama begini Bu. Karena tidak ditunjukkan jawaban benarnya Ibu, saya belum tahu pasti nih apa jawabannya. Jadi ilmu yang tahu sebelum memulai pembelajaran seperti ini Bu masih kurang Ibu, jadi kurang. Untuk kegiatan selanjutnya, untuk pertemuan selanjutnya. Jadi dalam kehidupan sehari-hari itu kita selalu sebenarnya mengenal yang namanya laju reaksi, order reaksi. Kita mungkin anak-anakku semua harus selalu berpikir kenapa itu ada yang lebih cepat, ada yang lambat. Ada yang kenapa begitu. Jadi untuk meningkatkan daya berpikir, karena itu kalau kita belajar supaya sering diingat, sering dihafal, jangan dihafal itu materi, tapi terapkan di kehidupan sehari-hari. Oke. Materi selanjutnya ini yang paling ada hubungannya dengan kehidupan sehari-hari itu faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Jadi ada 4 faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Dan itu akan sangat berpengaruh nanti di kehidupan sehari-hari. Yang mau berdoa, Zulfikar, Ibu. Oke, Zulfikar, silahkan Nak. Kita tutup pembelajarannya dengan doanya. Berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih Dinadi untuk pembelajaran hari ini. Sangat luar biasa Dinadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.